Ketika muncul seseorang seperti Elia Miron yang dengan berani, lantang dan percaya diri menyampaikan pandangan yang menyimpang atau mengkritisi mainstream Protestan, para pendeta merasa otoritas lokal mereka sedang digugat. Salve saudara-saudara, ada pertanyaan yang cukup dalam dan filosofis, ya. Apa ketakutan atau kecemasan mendasar dari para pendeta Protestan terhadap Elia Miron? Ada banyak tanggapan, bukan, dari para pendeta Protestan. Jawabannya tidak sekedar soal pribadi Elia, tetapi menyentuh akar psikologis dan teologis dari struktur kepemimpinan Protestan sendiri. Kita bisa melihat dari 3 tingkat: psikologis, pribadi, institusional gereja, dan teologis dogmatis. Ya, yang pertama, kecemasan akan otoritas yang terancam. Protestantisme itu tidak punya satu otoritas pusat seperti magisterium dalam gereja Katolik. Ketika muncul seseorang seperti Elia Miron yang dengan berani, lantang dan percaya diri menyampaikan pandangan yang menyimpang atau mengkritisi mainstream Protestan, para pendeta merasa otoritas lokal mereka sedang digugat. Apalagi kalau Elia berbicara sebagai seorang awam, bukan pendeta atau lulusan seminari Protestan formal. Itu bisa mengusik hierarki informal yang selama ini dipegang kuat oleh para pemimpin gereja. Mereka takut jemaat mulai mempertanyakan mengapa yang baru ini lebih tahu dan masuk akal daripada yang sudah berkhotbah 30 tahun, bukan? Nah, ini adalah cermin bagi ketidaksiapan intelektual. Elia Miron sering tampil dengan logika yang rapi, struktur argumen yang kuat, dan bahkan kadang menggunakan gaya debat atau diskursus yang lebih akademik. Ini membuat para pendeta yang lebih terbiasa berkhotbah tanpa dialog atau apologetik merasa tidak siap menghadapi bantahan publik. Ketika seseorang bisa dengan data, sejarah, dan teks kitab suci menantang pemahaman Protestan tertentu, reaksi wajar dari yang tidak siap adalah defensif. Ya, kata-kata seperti atau ungkapan seperti dia sesat, dia belum dewasa rohani, dia cuma anak baru kemarin, dan seterusnya. Ya, lebih pada ad hominem daripada ad rem. Ya, sama seperti Sokrates yang dibenci di Athena, bukan karena dia jahat, tapi karena dia membuat orang berpikir. Itu yang penting. Yang ketiga, kemungkinan ada takut jemaatnya beralih atau melemah. Ya. Banyak gereja Protestan di Indonesia bersifat lokal dan komunitarian. Kehadiran tokoh seperti Elia bisa mengganggu stabilitas itu. Jemaat yang mulai banyak bertanya, membaca, dan mengikuti sudut pandang berbeda dianggap terpapar, bahkan bisa disebut murtad. Ya. Mereka tidak takut Elia secara pribadi sebenarnya. Mereka takut efek domino dari kehadirannya. Ya. Apa saja? Jemaat berpikir kritis, jemaat pindah gereja, jemaat mulai mempertanyakan fondasi ajaran reformasi, bukan? Nah, yang berikut sebenarnya ini penting, adanya paradoks. Mengklaim hanya Alkitab, sola scriptura, tapi takut dengan tafsiran baru. Ya. Sebagian besar pendeta Protestan mengklaim sola scriptura, tapi tidak semua siap ketika seseorang menggunakan Alkitab untuk menafsirkan secara berbeda, apalagi lebih tajam. Ya kan? Elia Miron, jika memang punya pengetahuan kitab suci dan sejarah yang cukup dalam, akan otomatis mengguncang. Dia jadi semacam pengingat bahwa sola scriptura bukan berarti bebas dari debat. Semua tafsir harus diuji, termasuk milik sang pendeta. Ya, kata-kata anak baru kemarin ini adalah sebuah tameng psikologis, ya. Argumen anak baru kemarin sebagai tameng psikologis. Menyebut Elia sebagai anak baru kemarin itu argumen
Itu bukan argumen teologis, itu argumen psikologis. Itu ekspresi dari kecemasan terhadap perubahan dan upaya untuk merendahkan kredibilitas seseorang karena takut kalah dalam diskursus. Jadi, mereka lebih nyaman meremehkan daripada menjawab. So, sekali lagi saya tekankan, Elia Miron adalah ancaman besar bagi Protestantisme. Sola Scriptura, sola sola. Good job, Protestantisme.